Sebelum si bapak tuh menghembuskan nafas terakhirnya, itu mata dia tuh kayak membesar gitu, kayak macam mata kambing, kayak belok gitu. Belum lagi dia tuh suaranya berubah kayak suara kambing, embe, embe, embe gitu, 3 kali. Hai oi, selamat datang di Mistis dan kita masuk ke sesi cerita mistis. Nah, cerita mistis kali ini oi datang dari seorang wanita yang kita sebut saja namanya Mbak Rika. Dimana Mbak Rika ini bercerita tentang cerita mistis yang dialami oleh kakaknya. Yang kita sebut saja namanya Mbak Dia. Dimana nih oi, anak Mbak Dia ini tuh selalu nangis setiap jam 11 malam oi. Nah, ternyata ketika diceritakan ada sosok yang mengerikan yang mengikuti anaknya Mbak Dia ini. Nah, kira-kira seperti apa cerita mistis yang dialami oleh Mbak Dia, kakak dari Mbak Rika? Penasaran kan? Oke, langsung aja dengan mistis ke mistis. Jadi, kisah ini tuh bermula di suatu malam di mana Mbak Dia, suami sama anak sematawayang itu baru pulang dari kondangan, oi. Nah, karena posisi si kondangan tersebut tuh lumayan jauh dari rumahnya dan Mbak Dia juga berangkat setelah maghrib. Alhasil pulang-pulang tuh udah larut malam gitu, oi. Jam 10 lewatan gitulah, hampir mau jam 11 malam. Nah, karena anak Mbak Dia ini juga masih kecil, usianya masih 5 tahun gitu, ya jam segitu ya harusnya tidur gitu. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih, mandiin anaknya ini pakai air hangat gitu. Singkat cerita nih, oi, Mbak Dia pun selesai memandikan anaknya dan suaminya. Kok sama suaminya? Kagak suaminya mandi sendiri, oi. Kok jadi sama suaminya pula dimandiin ya? Malam itu nih, oi, jam 11 malam, anaknya tiba-tiba aja menangis, oi. Keguakan, kayak kagak ada angin, kagak ada petir, kagak jatuh, tiba-tiba aja nangis. Sontak dong si Mbak Dia ini tuh kaget. Loh nak, kamu kenapa? Kok nangis sih? Kenapa? Ada apa? Ya namanya anak kecil usia 5 tahun, jadi dia nangis-nangis aja, kagak bisa ngedeskripsikan kenapa dia nangis. Di situ Mbak Dia tuh bingung, bahkan orang tua sama suaminya juga ikutan bingung. Loh Dia, kenapa anakmu kok nangis mulu? Gak tahu Mbak, dia juga bingung, tiba-tiba aja dia nangis, padahal jatuh enggak, kejedot juga enggak. Udah mendingan bawa ke rumah sakit aja deh, mumpung baru jam segini nih, daripada itu nangis mulu, takutnya ntar kenapa-napa kan. Akhirnya Mbak Dia sama suaminya siap-siap lah oi buat OTW ke rumah sakit. Tapi nih oi, pas Mbak Dia sama suaminya itu udah siap, udah ready gitu ya, tinggal pergi ke rumah sakit, itu bocah berhenti merengeknya, bener-bener diem aja kayak kagak kenapa-napa gitu, kayak aneh banget. Ya udah kan, karena anaknya udah repe ya, kagak nangis lagi dan kondisi anaknya juga kayak baik-baik aja gitu, kayak kagak ada apa-apa kan. Akhirnya ya udah memutuskan untuk pergi ke rumah sakitnya besok harinya. Kemudian lanjut di keesokan harinya nih, anaknya dicek kan ke rumah sakit itu ya, takutnya memang ada apa-apa gitu kan dalam tubuhnya yang kagak diketahui sama Mbak Dia. Nah, ketika sampai di rumah sakit ternyata dokternya bilang anaknya kagak kenapa-napa, kagak punya riwayat penyakit yang ada di dalam tubuh, pokoknya sehat-sehat aja. Loh dok, nggak kenapa-napa gimana dok? Semalam anak saya nangis mulu dok, baru repe itu jam 11 malam dia. Saya pikir dia kenapa-napa dok, jadi nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa bu, namanya juga anak kecil, mungkin karena masih cengeng-cengengnya kali ya, dia nangis-nangis mulu, nggak apa-apa kok, dia nggak ada riwayat penyakit apapun. Dan tuh kan Mbak Dia langsung pulang ke rumah dengan perasaan senang gitu oi ya, karena malam itu nangis mulu oi, sampai jam 11 malam baru berhenti. Dipikirnya kan ada penyakit, takutnya kenapa-napa kan. Tapi pas kata dokternya kagak ada apa-apa, ya udah pulang dengan perasaan bahagia gitu. Tapi pas malamnya nih oi, jam 11 malam lagi, itu bocah nangis lagi, keguakan lagi, bener-bener aneh banget, kayak ngelihat sesuatu. Nah dari situ si Mbak Dia tuh udah mulai menyadari, kayaknya ini anak gua kayak ngelihat sesuatu deh, ini nggak beres nih, ini harus dicek. Mana tahu kalau misalkan dicek ke orang yang pinter gitu ya, tahu gitu kenapa ini anak gua nangis mulu. Akhirnya pas besokannya lagi Mbak Dia langsung pergi ke orang pinter oi, dan bener aja oi, apa kata itu orang pinter, anaknya katanya diikutin sama sosok yang menyeramkan. Jadi sosok ini, oh my god, sumpah gue sudah merinding banget. Jadi sosok ini nih oi, sosok manusia setengah kambing. Jadi kepalanya kambing, badannya manusia, dan badannya tuh kurus banget oi, bahkan sampai-sampai kayak cuman tulang doang kelihatannya. Belum lagi katanya sosok itu tuh janggutnya panjang banget nih, dari sini sampai ke bawah janggutnya panjang, dan usut punya usut nih oi. Kenapa ini bocah tuh bisa sampai diikutin sama si sosok itu? Ternyata ceritanya gini oi, satu hari ketika Mbak Dia suaminya sama anak ini pergi ke kondangan, pada malam itu sekitar jam 8 malam, anak itu rewel, nangisnya tuh pingin minum es, karena ngelihat tetangganya itu kan minum es. Nah anaknya rewel pingin minum es, sementara karena anak itu masih kecil kan, usia 5 tahun, jadi Mbak Dia kagak ngizinin itu bocah untuk minum air es. Alhasil itu anaknya dibawa sama bapaknya itu ke peternakan kambing, jadi untuk merepekkan ini bocah gitu ya, karena memang di perkampungan tersebut tuh ada kayak peternakan kambing itu oi. Nah ini bocah dibawa ke situ untuk ngeliat kambing sekaligus kayak ngasih makan gitu. Dan bener aja itu bocah tuh repeh, kagak nangis lagi gitu, karena ya
seneng kali ya, namanya juga anak usia 5 tahun ngelihat hewan pasti seneng gitu ya. Tapi pas pulang-pulang dari peternakan kambing jam 11 malamnya itu, ini bocah tuh nangis-nangis, kagak jelas gitu, merengek mulu. Dikira ibunya masih pingin minum itu es kali ya. Nah, direpehkan kan itu anaknya. Sampai akhirnya itu bocah kagak nangis lagi gitu. Kagak lama itu nangis, cuma sebentar doang. Nangis bener-bener ngeguak banget ya, kejer-kejer gimana sih, kayak bener-bener nangis gitu. Nangis yang bukan tapi kayak ngeguak kayak. Tapi kagak lama direpehin, itu bocah berhenti gitu nangisnya. Dah tuh kan, itu bocah tidur. Nah, ketika besokannya pas pulang-pulang dari kondangan itu, nah barulah itu bocah tuh nangis-nangis mulu. Sampai hampir jam 12 malam, barulah itu bocah repeh. Bener-bener aneh banget. Nangisnya tuh kagak berhenti-berhenti, direpehin, dikasih mainan, kagak berhenti. Nah, dari situ lanjut sampai ke besokannya. Karena besokannya itu bocah masih nangis terus kan, dari jam 11 sampai hampir jam 12 itu bocah kagak berhenti-berhenti. Dia udah mulai curiga, sampai akhirnya dibawa ke orang pinter dan diketahui ternyata itu anaknya diikutin sama sosok yang mengerikan. Yang ternyata sosok yang mengerikan tersebut tuh disebut juga sebagai bandot oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, kenapa bisa disebut sebagai bandot? Jadi ceritanya gini, Oke, kita masuk aja ke cerita si bandot ini. Jadi, dulu banget, kagak tahu juga sih, ini dulunya seberapa lama. Pokoknya katanya sih udah lama banget dah. Yang jelas, dulu tuh ada seorang ayah dan anaknya yang berusia 5 tahun. Bapak dari si anak ini tuh punya peternakan kambing di rumahnya gitu. Waktu itu, sekitar jam 8 malam, si bapak tuh pergi kan ke kandang kambingnya untuk ngecek gitu. Karena ternyata salah satu kambingnya tuh lagi hamil, lagi mengandung anak embe. Ya, anak embe lah, masa anak curut. Ternyata, anak si bapak tersebut tuh ngikutin bapaknya. Ketika si bapak ini tuh pergi ke kandang kambingnya. Nah, si bocah tuh ngikutin dari belakang kan, kucuk. Bapaknya yang ngeliat ternyata anaknya ngikutin dari belakang, digendong kan tuh anaknya, dibawa ke dalam rumah. Ya namanya juga bocah ya, udah ditaruh di dalam rumah, ngikutin lagi dari belakang, digendong lagi sama bapaknya, ditaruh lagi ke dalam rumah, ngikutin lagi dari belakang. Ya karena bapaknya juga udah mulai bingung kan, ditaruh ngikut, udah akhirnya udahlah kagak apa-apa tuh bocah di sini nemenin gue ya. Nah udah tuh kan bapaknya fokus ngurusin kambing yang lain, sementara anaknya tuh deket pintu gitu, kayak ngasih makan ke kambing yang ada di situ kan. Nah dari sinilah tiba-tiba anak yang tadi tuh lagi anteng ngasih makan itu kambing nangis, terkejer, ternyata jari jempolnya kegigit sama itu kambing. Jari kegigit. Ya namanya juga bocah kan, masih lembek-lembeknya jarinya. Itu jarinya tuh hampir putus karena kegigit sama kambing. Ya kambingnya juga kagak tahu kali ya itu kalau misalkan dia tuh ngigit itu jari bocah ya, karena pas ngasih makan mungkin tangannya ikut masuk ke dalam mulutnya kali. Pas digigit sama itu kambing, itu anak nangis. Bapaknya langsung kaget, seketika langsung gendong itu anaknya dan dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Beberapa jam kemudian setelah anak itu dirawat ya, pokoknya dioperasi, pokoknya dirawat lah seintens mungkin sampai udah mulai membaik kan. Bapaknya balik lagi ke rumah. Ternyata rasa dendam dan emosi yang masih melekat karena ngelihat anak itu digigit sama itu kambing, bapaknya tuh balik lagi ke kandang kambing untuk menyiksa itu kambing. Di situ bapaknya tuh bener-bener kayak orang kerasukan, nyiksa itu kambing. Dan bahkan yang lebih nyarisnya lagi, itu kambing sampai dibakar hidup-hidup. Dia udah disiksa, dipukulin, terus dibakar hidup-hidup. Tapi sayangnya, kambing yang disiksa sama si bapak itu bukan kambing yang ngegigit jari anaknya, melainkan kambing yang gak sengaja ngegigit jari anaknya tuh masih ada di dalam kandangnya. Jadi si bapak ini tuh nyiksa kambing yang lain yang kagak ngegigit jari anaknya. Ya karena si bapak ini tuh udah terlanjur emosi. Jadi ketika dia masuk ke dalam kandang, dia ngambil kambing yang ada di depan matanya, dia langsung seret keluar dan dia langsung siksa. Dan ternyata itu kambing itu bukan kambing yang gak sengaja ngegigit jari anaknya. Nah karena si bapak ini tuh udah mulai sadar, akhirnya kambing yang gak sengaja ngegigit jari anaknya itu langsung ditarik itu kambing keluar kandang dan langsung disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup juga kayak kambing yang pertama tuh. Sampai di mana nih 2 hari setelah kejadian tersebut, si bapak tuh tiba-tiba aja jatuh sakit. Padahal si bapak tuh kagak punya riwayat penyakit. Dikasih makan kagak mau, dikasih minum kagak mau, bener-bener badannya tuh jadi kurus banget, kayak tinggal tulang doang. Akhirnya tepat 7 hari dari sakitnya itu, si bapak itu tuh menghembuskan nafas yang terakhirnya alias meninggal. Innalillahi. Tapi ini yang bikin merinding ya, sebelum si bapak tuh menghembuskan nafas terakhirnya, itu mata dia tuh kayak membesar gitu, kayak macam mata kambing, kayak belok gitu. Belum lagi dia tuh suaranya berubah kayak suara kambing, embe gitu. 3 kali dia nyebut embe. Dan ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, mulutnya keluar mengelel dengan mata yang melotot gitu.
Oh my, oh kayak aneh banget, oh belum lagi badannya kurus. Dia kayak bener-bener kayak kambing. Nah dari situ muncullah gosip-gosip tentang si manusia kambing itu. Dimana kalau ada anak kecil yang ngasih makan kambing di malam hari, dia bakal dihantui gitu sama si manusia kambing itu. Sementara warga situ tuh nyebutnya dengan sebutan bandot. Mungkin karena nama yang identik dengan kambing ya bandot kali ya, makanya itu manusia kambing disebutnya bandot. Dan untuk anak yang diganggu sama itu bandot, si bandot tuh nggak akan pergi sebelum 7 hari. Tepat di hari ke-7, si bandot tuh akan menampakkan dirinya ketika anak yang diganggu sama dia tuh sendirian. Bener-bener kagak ada orang di sekitarnya kecuali ibunya aja. Dan pada saat itu ibunya tuh harus bilang, "Bandot jangan ganggu, ini anak saya bukan anak kamu." Maka si bandot akan pergi dan nggak akan ngeganggu itu anak lagi. Dan itulah dia cerita tentang si bandot itu. Oke, kita balik lagi ke cerita si Mbak Dia. Jadi selama 7 hari itu anaknya tetap nangis-nangis terus, sampai jam 11 malam lewat gitu. Ya karena belum 7 hari gitu, baru setelah 7 hari si bandot itu dia akan pergi. Jadi pada saat itu nih, di hari ke-7, dimana satu rumah tuh kagak ada gitu, bener-bener pada ngumpet. Cuman ibunya doang ngumpet kayak di kamar gitu. Tapi tetap ngawasin itu anaknya. Jadi si anaknya tuh taruh di ruang tamu. Nah kondisi anaknya tuh udah tidur. Karena udah jam segitu kan, memang anaknya tuh udah harus tidur. Nah pada saat mau jam 11, dimana si anak tuh ya pasti akan nangis, tiba-tiba aja nih si bandotnya beneran muncul merhatiin itu anaknya, dan posisi anaknya tuh bener-bener nangis banget. Barulah ibunya tuh langsung keluar dan bilang, "Bandot jangan ganggu, ini anak saya bukan anak kamu." Digendongnya kan itu anaknya si Bandia, dan si bandot ini dia langsung balik badan pergi menembus itu tembok dengan diikuti suara embek ketika si bandot itu menghilang. Jadi dia kayak embek langsung pergi, itu bandot menghilang seketika. Oh my, dan begitulah ceritanya. Aduh merinding banget nih, dari tadi Gusti kayak horor banget ya. Ini cerita yang sedih gitu ya, karena kisah tentang bapak dari si bandot ini nih ternyata ya mengalami hal tragis itu. Kayak namanya juga gimana sih orang tua kalau ngelihat anaknya seperti itu, ya pasti kan kesel kan, emosi. Ya mungkin pada saat itu si bapak juga kayak nggak bisa ngontrol emosinya. Akhirnya si kambingnya tuh disiksa, dibakar hidup-hidup. Mungkin karena dari situlah si bapak tuh kayak mendapatkan karma kali ya. Oh my, dan begitulah ceritanya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton cerita mistis kali ini. Gusti bakal balik lagi dengan cerita mistis lainnya. Buat kalian yang suka dengan cerita mistis, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. And if you believe mistis, don't let you mistis, cause this is mistis. Bye.